Perjalanan kita hari ini, kita sudah berada di Desa Wisata Permandian Air Loka, di Desa Kaimbulawa, Kecamatan Siompu, Kabupaten Buton Selatan. Destinasi wisata yang sangat eksotik, luar biasa. Apalagi kita sudah melihat tadi ada tengkorak Labolong Tio yang ceritanya sangat masyhur di Buton dan di Sulawesi Tenggara. Hari ini saya sudah bersama dengan Pak Desa Kaimbulawa. Kita akan bercerita, berdiskusi tentang sejarah awal sehingga destinasi wisata ini muncul. Pertama Pak Desa, itu awalnya sehingga destinasi wisata Permandian dan Labolong Tio ini muncul bagaimana Pak Desa? Iya. Sejarah awal ini pada saat dorongan untuk kita lakukan sebuah destinasi di Pantai Loka ini berawal dari ada perjalanan seorang wartawan Jakarta, mengaku begitu ya. Sepanjang pejabatan saya pada saat itu mungkin belum tahunan, jabatan pertama saya. Jadi kisah perjalanan wartawan itu sampai di titik di tempat ini, dia mengarahkan saya bahwa tempat ini sangat menarik, seandainya dikembangkan sebagai destinasi wisata. Disitulah dasar ini untuk kita lakukan seperti yang pada hari ini. Apalagi dalam terkait dengan sebuah tengkorak yang dalamnya akan kolaborasi di situ, sehingga terbangunlah wisata seperti ini. Terkait tengkorak, kenapa ada di sini? Ini sebenarnya berawal dari sejarah Kesultanan Buton. Pada saat sejarah Buton, kenapa tengkorak itu ada? Kesultanan Buton saat itu mengeluarkan sayembara. Ada seorang pemberontak yang namanya Labolong Tio. Di sayembara itu, siapapun yang akan membunuh seorang Labolong Tio pemberontak, akan memberontak di Kesultanan Buton, maka kerajaan atau Kesultanan Buton akan dikawinkan dengan seorang anaknya. Maka saat itu bagi yang merasa diri mampu untuk melakukan katakanlah pembunuhan itu, seorang pemberontak ini, maka muncullah warga Kaimbulawa yang masuk di sebagai utusan di pembunuhan itu. Maka terjadilah sebuah pembunuhan atau perang itu, terbunuhlah Labolong Tio. Untuk membuktikan siapa yang bunuh seorang pemberontak ini, maka yang masuk di katakanlah utusan tadi mengambil bagian-bagian orang tubuh sebagai bukti bahwa saya adalah pelakunya, untuk meyakinkan kesultanan bahwa saya pelakunya. Warga Kaimbulawa mengambil tengkoraknya itu untuk diajukan ke sultan bahwa saya yang bunuh. Ternyata dalam penilaian kesultanan kerajaan itu bukan tengkoraknya yang diakui, yang diakui adalah kemaluannya. Sehingga tengkorak itu ada di sini karena warga Kaimbulawa punya utusan. Oke. Berarti sampai saat ini menjadi salah satu destinasi wisata Kaimbulawa ini memang sejarahnya seperti tadi. Tetapi yang ingin saya juga tanyakan di sini Pak Desa, soal ini kan sudah saya dengar juga masuk dalam salah satu kategori ya di perlombaan desa wisata Nusantara oleh Kementerian Desa. Ini sampai pada saat ini Pak Desa bayangan pengembangan ke depan ini mau kayak apa sebetulnya?
kalau ini. Iya. Biasanya kan dalam destinasi wisata itu kan ada master plan, orientasi pengembangan. Misalnya Pak Desa tadi mau bikin gazebo atau apa yang kira-kira membuat destinasi wisata ini semakin menarik. Iya. Sebenarnya konten untuk mengikuti destinasi wisata Nusantara sebenarnya masuk juga sih ajang promosi desa ini, wisata desa ini. Iya. Tetapi seandainya promosi ini bahwa tidak monetisasi, saya kira saya juga malu untuk menunjukkan bahwa saya ini ada juga saya punya barang, kan begitu. Tetapi komunikasi di bidang terkait, katakanlah dinas terkait, ya ini dinas pariwisata, kemudian kebudayaan, kemudian lokasinya sudah seperti ini, sudah berapa kali turun Pak Bupati juga, kemudian dinas juga turun, sehingga kita berani masuk untuk mengikuti ini. Apa yang saya lakukan hari ini, katakanlah cita-cita untuk mendapatkan sebuah mungkin nama ya, pada saat kita itu ajang ini, saya kira saya sudah berkomunikasi juga di mana tempat wisata di Siompu ya. Saya kira hari ini mari kita berpikir, kita pasrah semua yang ada wisatanya di Siompu. Tujuan saya adalah Siompu ini harus punya ikon. Jadi teman-teman yang ingin melihat Siompu secara utuh, saya kira kita munculkan sebuah nama dulu. Ya, representasinya adalah destinasi wisata di Kaim Ya, mudah-mudahan saya pasrah dimanapun. Pasti juga kan setelah ada ikon itu, pas juga akan sampai juga di sini. Betul. Itulah tujuan saya. Kalaupun katakanlah destinasi ini akan menjadi ikon, jangan kecewa teman-teman yang sudah bangun wisata di Siompu, akan saya arahkan ke sana. Betul. Tetapi kita cetak dulu titik yang mereka ketemu dulu di Siompu, di mana itu? Baru kita sebar. Itu tujuan saya. Kalau orientasi pengembangannya ini ke depan bagaimana Pak Desa? Saya kira dasar pengembangan ini bukan saya bermain-main. Di sini saya sudah buat master plan. Jadi master plan ini saya tidak bisa berbuat banyak karena awal saya buat ini masih saya andalkan dana desa. Itu pun juga kita sudah kolaborasi juga dengan kabupaten. Artinya bagaimana kita lihat ini, bahkan juga saya ajak siapa saja yang katakanlah pengusaha, silakan masuk, nanti kita berbagi. Seandainya potensi ini bisa ada niat untuk mau bangun. Tetapi saya hari ini sudah ada master plan untuk dasar saya membangun. Sesuai dengan kemampuan dana saya, tahapan-tahapannya itu mana yang mendesak. Bayangannya pada saya bisa gazebo atau apa? Sebenarnya bagus kita bicara jalan karena lokasi ini agak luas ya. Rencana saya memang ada master plan saya. Sudah ada di sana master plan. Tinggal tahapan-tahapannya itu mungkin perencanaan saya di 2022-2023 ini. Bahkan di ujung 2022 ini sudah saya rencanakan ini sesuai hasil musyawarah kami. Akan kita bangun sebuah jembatan penyambung. Dari sini ke sana. Bukan, jembatan penyambung. Kan ini kan jalan keluar perahu-perahu ini. Iya. Jembatan penyambung agak tinggi sedikit sehingga bisa sambung antara gazebo dengan gazebo. Sebelah. Ini kolam tadi. Ya, kemudian di 2023 nanti kita sudah ancang-ancang juga ini karena hari Senin ini kita akan musyawarah ya. Kita musyawarah desa. Tetap saya akan fokus bagaimana wisata ini saya akan bangun karena begini pemikiran saya. Desa ini bisa berubah ekonomi, hanya potensi wisata ini yang bisa berubah ekonomi masyarakat desa. Ada lagi sih yang lain-lain, tetapi ini karena sejarah mengatakan apakah bukan sejarah ya, kenyataan yang kita lihat di mana-mana bahwa di mana ada wisata di situ, desa itu maju. Betul. Artinya memang visinya Pak Desa ini akan menjadikan salah satu destinasi wisata sebagai penyangga kesejahteraan Desa Kaim Bulawa dan Kecamatan Siompu dan juga Buton Selatan. Mungkin yang paling akhir nih Pak Desa soal harapan-harapannya Pak Desa ini terhadap misalnya pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat itu soal pengembangan destinasi wisata di sini seperti apa Pak Desa? Setelah dasar saya sudah buat ini sebenarnya saya buka ruang baik kabupaten, provinsi, bahkan pusat. Pengajuan saya kan hari ini kan aturannya lewat proposal. Di kabupaten sudah berapa lembar proposal saya, di provinsi, dinas pariwisata juga saya sudah. Bahkan di Kementerian Pariwisata Pusat saya sudah
Sudah disampaikan. Sudah sampaikan juga bahwa proposal ada di sana. Hanya lagi-lagi ini hanya persoalannya bagaimana tidak percaya dengan kegiatan saya ini bagaimana. Ya. Tetapi semangat saya, kalau ingin kita maju, katakan khusus desa saya, bahkan mungkin Buton Selatan mau cetak nama, tujuan pemerintah ini kan mensejahterakan masyarakat. Betul. Saya kira mari buka kembali itu proposal saya yang ada di mana-mana. Ya. Artinya memang ikhtiar Pak Desa ini sudah sangat luar biasa dalam membangun destinasi wisata di Kaim Bulawa ini, yang semua destinasi wisatanya terintegrasi mulai dari kolam renang, terus yang kemudian Tengkorak Labolong Tio, dan tentu mungkin kita berharap destinasi wisata ini ke depan bisa menopang kesejahteraan masyarakat di Kaim Bulawa dan Kecamatan Siompu dan juga Kabupaten Buton Selatan. Mungkin begitu? Tambahan lagi Pak, tambahannya begini. Ada 3 keunikan di tempat ini yang setiap tahun itu kita lakukan. Yang pertama mungkin ya satu adalah keindahan alamnya. Yakin saya tidak akan kecewa bagi masyarakat yang berkunjung ke sini. Yang kedua adalah dia di sini ada budaya. Ada budaya di sini. Budaya itu yang dimunculkan misalnya pada saat tertentu atau terprogram dia setiap tahun di tempat ini. Oke. Ya. Bahasa kampungnya di sini kasih makan orang laut. Oh, oke. Jadi pada saat waktu yang terjadwal, itu biasanya bulan-bulan berapa Pak? Bukan bulan, tetapi setelah habis raya Idul Adha. Oh, pas. Pokoknya bulan berapapun, Idul Adha selesai. Langsung. Ritual itu sudah ada di tempat ini. Ya, itu memang tradisi yang turun-temurun dari tradisi turun-temurun. Dan itu pusat kegiatannya di sini. Oke, itu yang kedua, yang ketiga. Yang ketiga adalah keindahan alam sudah ya. Keindahan alam, terus yang kemudian tradisi budayanya. Yang ketiga sejarahnya. Labolontionya masuk. Jadi 3 keunikan ini nih. Berarti memang intinya yang dieksplorasi itu 3 hal tadi. Iya. Pertama memang kondisi alam yang eksotik, terus yang kemudian tradisi budaya soal yang tadi itu, terus yang kemudian yang ketiga soal Labolong Tio tadi itu. Itu akan menjadi salah satu penyangga utama atau kira-kira hal yang menjadi daya tarik di destinasi wisata di Kaim Bulawa. Terus mungkin masih ada tambahan? Tambahannya lagi mungkin ini satu lagi. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini hanya sebenarnya niat tulus saya. Di samping saya bagaimana desa ini kita majukan dalam segi ekonomi, pasti kan terkontaminasi semua itu. Kemudian satu lagi, sebenarnya apa yang saya lakukan ini bagaimana sejarah ini kita munculkan, Labolong Tio tadi, sebenarnya ini kegiatan bodoh saya sebenarnya. Nah seharusnya ini kabupaten yang lakukan, bukan saya. Bahwa ternyata orang Buton Selatan dulu pegang andil di Kesultanan Buton. Itu sebetulnya spirit ya, semangat. Hanya semangat sebenarnya. Lagi-lagi semangat saya ini tidak ditopang oleh siapapun. Tapi alhamdulillah hari ini apa yang kita lihat seperti ini adanya. Artinya tidak ditopang dengan ini aja sudah kelihatan seperti ini. Apalagi misalnya kita akan mendapat dukungan dari banyak pihak. Siap. Oke, mungkin begitu ya, kolaborasi sangat penting. Terus yang kemudian semua stakeholder ikut berperan dalam menyangga destinasi wisata ini bisa lebih maju. Tentu kesejahteraan masyarakat itu menjadi salah satu tujuan utamanya. Begitu, terima kasih. Oke.